Di sebuah malam sunyi, di kota Pella, lahirlah seorang bayi. Namanya Alexander. Orang bilang, ia anak raja. Tapi sang ibu percaya lebih dari itu, bahwa ia adalah titisan dewa. Langit malam saat itu terlalu terang untuk bayi biasa. Alexander tumbuh di antara pilar-pilar tinggi dan taman-taman megah, tapi hatinya bukan untuk kemewahan. Ia lebih suka buku ketimbang pesta. Ia sering menatap langit dan bertanya, apa yang ada di balik sana? Lalu datanglah Aristoteles, seorang filsuf besar. Ia tak hanya mengajarkan logika dan ilmu, tapi cara memandang dunia. Berpikirlah lebih dalam, lebih jauh, katanya. Dan Alexander mendengarkannya. Suatu hari, seekor kuda hitam mengamuk di pelataran istana. Tak ada yang bisa mendekatinya. Tapi Alexander, remaja belia, justru berjalan pelan ke arahnya. Ia bisikan sesuatu, dan sang kuda pun tenang. Dari situ, ia tahu, keberanian bukan soal kekuatan, tapi pemahaman. Ketika ayahnya dibunuh, dunia menjadi gelap. Tapi Alexander tidak mundur. Di usia 20, ia diangkat jadi raja. Muda, tapi pikirannya besar. Ia tak ingin hanya memerintah, ia ingin menjelajah dunia. Dengan pasukan setianya, ia menyeberangi lautan. Setiap kota yang ditaklukkannya, ia pelajari. Ia bukan hanya seorang penakluk, ia adalah seorang murid dari dunia yang ia datangi. Di tanah Gaugamela, langit tampak menahan napas. Di satu sisi, pasukan Persia. Di sisi lain, Alexander dan harapannya. Dan ketika debu perang reda, namanya tercatat sebagai legenda. Tapi yang paling luar biasa darinya, bukan pedangnya, tapi pikirannya. Ia menikahi budaya yang ia taklukkan. Ia tak ingin dunia dipisahkan. Ia ingin dunia disatukan. Lalu ia terus berjalan, melewati gurun, sungai, hutan, dan waktu. Sampai ke India, tanah yang asing. Tapi saat hujan turun dan angin mulai dingin, ia mulai merasa letih. Bahkan pahlawan pun manusia. Di Babylon, ia jatuh sakit. Dunia yang ia taklukkan terasa begitu jauh, tapi ia tidak menyesal. Karena di balik semua itu, Alexander pernah mencoba menyatukan bumi, dan itu tak akan pernah dilupakan. Alexander telah pergi, tapi bukan kekuasaannya yang abadi, melainkan jejak langkahnya yang mengajarkan bahwa keberanian, rasa ingin tahu, dan impian untuk menyatukan dunia bisa hidup dalam siapa saja. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian adalah semangat bagi Pena Waktu untuk terus bercerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.